free. Hold on, my brother, give me your hand. Someday we'll all be free. Someday we'll all be free. Learning to love, we'll find a way. Someday we'll all be free. Someday we'll all be free. Someday we'll all be free. We shall overcome. We shall overcome. We shall overcome someday. Oh, deep in my heart, I do believe we shall overcome someday. We shall overcome. We shall overcome. We shall overcome someday. Deep in my heart, I do believe we shall overcome. We shall overcome. We shall overcome someday. Deep in my heart, I do believe We shall overcome someday. Berawal dari dimulainya masa pandemik melawan COVID-19 ini, saya berdiskusi dengan Ketua Yayasan Rumah Sakit Baptis Indonesia, Pendeta Victor, mengenai apa yang dapat kita perbuat supaya dapat saling menguatkan, terutama untuk para tenaga kesehatan yang harus tetap melayani. Kami sampai pada pemikiran bahwa kita semua harus tetap berusaha, berkeyakinan positif, dan mengingat bahwa institusi kesehatan baptis tersebar di Indonesia, maka kita ingin juga meningkatkan kebersamaan kita sebagai sesama umat baptis, terutama yang melayani di bidang kesehatan. Kemudian kami juga mencari sebuah lagu, yaitu We Shall Overcome ini, yang di dalamnya dimaknai tentang betapa pentingnya kita menjaga optimisme, semangat, serta saling mendukung di antara Koinonia Hospitalia atau Fellowship Hospitalia seluruh institusi kesehatan baptis, untuk kita sama-sama memberikan harapan di dalam empati kita, baik sebagai pelayan kesehatan, tetapi juga untuk mereka yang datang mendapatkan pelayanan kesehatan di tempat kita bekerja. Semoga lagu ini bisa terus menjadi semangat, spirit yang dapat kita bawa untuk terus menghadapi
berpikir positif melawan pandemik yang sedang terjadi hingga saat ini, dan kita tidak tahu hingga kapan, namun yakinlah bahwa Tuhan Yesus akan selalu memelihara dan beserta dengan kita. Terima kasih, Tuhan memberkati. Baik, terima kasih untuk Voice of Hope atas pujian yang begitu indah dan membangun. Tadi kita juga sudah mendengarkan cerita di balik Voice of Hope dan juga lagu-lagu tema oleh Dr. Margareta Patwantah atau Dr. Greta. Beliau merupakan salah satu dokter di Rumah Sakit Baptis Batu. Terima kasih atas pelayanannya, kami sungguh terberkati semua atas pelayanan dokter. Saat ini kita akan masuk ke episode ke-10 virtual Kapel Virtual YRSBI. Ini adalah episode terakhir kita dengan tema masa depan empati. Saat ini siapa aja sih Kak yang akan menjadi narasumber kita saat ini? Nah, masa depan empati artinya kita menaruh harapan kita, masa depan kita pada orang-orang muda. Kita akan mendengarkan banyak kesaksian hari ini dari nakes dan dokter yang masih muda-muda. Pertama kita akan mendengar dari Stikes. Ada Stikes dari seorang mahasiswi yang akan bercerita tentang harapannya mengenai masa depan. Veronica Else dari Stikes Baptis. Lalu berikutnya kita akan mendengar dari Dr. Diki yang juga seorang dokter yang masih muda dari Rumah Sakit Immanuel. Dari Rumah Sakit Baptis Kediri kita akan mendengar dari seorang perawat juga yang masih muda, Mbak Dian Purba. Lalu dari ada seorang dokter juga yang masih muda, Dr. Desi Mandagi dari residen ilmu penyakit dalam Fakultas Kedokteran UNER yang bekerja di Rumah Sakit Umum Dr. Sutomo. Lalu berikutnya kita akan mendengar dari Dr. Dewanto Andoko atau akrab disebut dengan Dr. Dito yang merupakan seorang residen kedokteran jiwa RSCM FKUI. Lalu berikutnya ada Pendeta David Sumarto yang dia menjadi ketua pembina YRSBI dan kita akan mendengarkan bagaimana harapannya untuk YRSBI yang lebih baik di masa yang akan datang. Kita juga akan mendengarkan firman Tuhan dan renungan yang akan disampaikan oleh seorang chaplain, Pendeta Elisa. Namun sebelumnya kita akan mendengarkan doa yang akan disampaikan PKMB Kedu Ungaran yang menyatukan atau menjadikan satu dalam sebuah lagu dari PKMB 25 gereja yang mereka akan menyanyikan, ini dari Departemen Pemuda BPN GGBI, mereka akan menyanyikan lagu The Blessings. Untuk renungan dan lagu kami persilahkan. Let's sing this together, even when I don't see it. Come on, even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop working. Come on. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop, Even when I don't see it, you're working. You never stop. You're the way maker.
Oh, his name is above. His name is above depression. His name is above loneliness. Oh, his name is above disease. His name is above cancer. His name is above every other name. Listen to this. That is who you are. Selamat pagi, sahabat Hope. Salam damai, salam sehat, salam empati untuk kita semua. Civitas Hospitalia, dimanapun kita berada. Pagi hari ini, kita akan bersama-sama merenungkan suatu kebenaran akan masa depan empati. Patutlah kita pertanyakan sesuatu pertanyaan yang penting. Apakah ada masa depan untuk empati? Mari kita perhatikan kitab Injil Matius pasal 24 ayat yang ke-12. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dikit. Firman Tuhan jelas sekali bahwa di hari-hari ini kejahatan akan demikian hebat, mempengaruhi kasih seseorang kepada orang yang lain. Di mana-mana dosa merajalela dan kasih kebanyakan orang menjadi luntur. Mengapa itu terjadi? Karena kemerosotan iman yang begitu dalam. Sehingga patutlah kita pertanyakan, apakah suatu saat nanti kasih itu akan punah? Apakah suatu saat nanti tolong-menolong itu menjadi sangat mahal harganya? Apakah suatu saat nanti empati tidak akan ada lagi? Puji nama Tuhan. Yohanes 3 ayat 16 mengatakan kepada kita, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kunci penting empati itu ada dan akan tetap ada, terletak pada sejauh mana hubungan kasih kita akan kasih Yesus Kristus. Mengapa dipertanyakan demikian? Karena kesempurnaan kasih Allah melalui pengorbanan Yesus Kristus di kayu salib telah memulihkan hubungan kita manusia yang berdosa dengan Allah. Dan kita manusia yang telah dipulihkan hubungannya dengan Allah menjadi pribadi yang baru, memiliki hati yang baru. Seharusnya pribadi yang baru dengan hati yang baru harusnya memunculkan perilaku yang penuh dengan kasih Yesus. Kasih yang humanis, kasih yang sejuk, kasih yang damai. Sebagai bukti empati yang memberkati kepada sesama manusia. Oleh karena itu, empati bukanlah sekedar program, tetapi penjabaran yang nyata dari hati kita yang telah bertobat. Masa depan empati ada di tangan saya, ada di tangan Anda, ada di tangan kita semua, Civitas Hospitalia, dimanapun kita berada, sebagai bentuk kepanjangan kasih Kristus untuk memanusiakan manusia. Taburkanlah empati, tumbuhkanlah empati. Empati akan membuahkan empati untuk masa depan empati. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Baik, terima kasih kepada Pendeta Elisa. Beliau merupakan caplein di Rumah Sakit Immanuel Lampung. Saat ini kita akan mendengarkan kesaksian dari Veronica Else. Beliau merupakan mahasiswi
di Stikes Baptis Kediri. Dipersilahkan. Perkenalkan, nama saya Veronica Alsindra. Saat ini saya merupakan mahasiswi tingkat akhir di Stikes Rumah Sakit Baptis Kediri. Terima kasih kepada Yayasan Rumah Sakit Baptis Indonesia yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk menuju lengkapi menjadi tenaga kesehatan yang nantinya kami boleh bersama-sama melayani di klinik atau rumah sakit lain. Saya tertarik menjadi tenaga kesehatan sebab melalui profesi ini saya memiliki kesempatan besar. Saya boleh melayani dan membagikan kasih Kristus kepada setiap orang. Melalui profesi ini saya juga belajar meladeni kasih Kristus kepada setiap orang. Sering dilupakan tapi tetap mengasihi, sering tidak dianggap tapi masih memperhatikan, sering disakiti tapi belajar menjadi sesakit hati. Ya, kasih Kristus adalah dasar saya untuk saya boleh melayani dan mengasihi pasien dan keluarganya dalam profesi saya. Dan saya yakin orang yang mendapat pelayanan itu boleh merasakan kasih dan mereka boleh memiliki semangat, kekuatan, serta harapan yang baru. Mari melayani dengan meneladani kasih Kristus. Terima kasih Tuhan memberkati. Mari mengasihi dan melayani sesama dengan empati dan memberi pengharapan. Nah, kita sudah mendengarkan kesaksian dari seorang mahasiswa atau mahasiswi dari Stikes, harapannya bagi masa depan. Lalu kita sekarang akan mendengarkan dari seorang dokter muda yang masih baru, bagaimana pengalamannya di Rumah Sakit Immanuel. Dr. Diki, kami persilahkan. Shalom, selamat pagi semuanya, berkah dalam. Perkenalkan, nama saya Alexander Diki Kurnia Narendra. Saya dokter umum di Rumah Sakit Immanuel Wahalim, Bandar Lampung. Pada kesempatan ini, saya mendapatkan kesempatan dari Rumah Sakit Immanuel untuk memberikan sedikit cerita, kesaksian, dan juga pengalaman saya selama melakukan pelayanan di Rumah Sakit Immanuel, secara khusus mengenai empati dalam praktek kedokteran di tengah pandemi COVID-19. Pandemi COVID-19 ini tentu menjadi momok yang sangat menakutkan, mengerikan, dan juga membuat khawatir. Kita juga dihadapkan dengan situasi new normal yang mungkin dirasakan aneh, merepotkan, tidak nyaman, dan juga memberatkan. Namun situasi ini tidak mengurangi saya untuk terus melakukan pelayanan kepada mereka yang membutuhkan bantuan pelayanan kesehatan. Saya tetap optimis terhadap masa depan dan terus mencoba untuk melangkah maju. Pandemi ini justru menjadi kesempatan kepada saya secara pribadi tentunya untuk bisa memberikan pelayanan kepada pasien, kepada keluarga pasien dan juga masyarakat secara umum. Saya dapat menggali dan ikut merasakan permasalahan yang dihadapi oleh pasien secara lebih mendalam. Misalnya, pasien merasa terbebani pikirannya, menjadi stres karena pekerjaannya di-stop, di-PHK, bisnis menjadi terhambat, kesulitan-kesulitan lain yang disebabkan karena banyaknya hambatan-hambatan selama pandemi ini. Saya dapat menggali, ikut merasakan dan juga dapat melakukan share cerita-cerita yang membangun kepada mereka dan selalu mengingatkan bahwa kita tidak sendiri. Di kesempatan yang lain, saya juga memberikan edukasi, share pendapat mengenai perkembangan COVID-19 melalui penyuluhan dan juga tanya jawab kepada penunggu pasien rawat jalan, rawat inap, di rumah sakit dan juga umat di gereja. Di sana, kita semua dapat berbagi pendapat, permasalahan, keluh kesah dan juga saling menguatkan satu sama lain dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini. Semoga pandemi ini tidak membuat kita menjadi jatuh semakin dalam, namun dapat kita jadikan sebagai ladang kita, khususnya kaum muda, dalam mengembangkan rasa empati kepada siapapun, terutama kepada saudara-saudari kita yang mendapatkan kesulitan dari pandemi COVID-19 ini. Saling menguatkan, saling mendoakan, dan selalu semangat dalam menghadapi hari-hari ke depan. Tetap yakin dan percaya bahwa tangan Tuhan selalu menyertai kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Baik, terima kasih Dr. Diki yang terus memberkati kita dengan kesaksiannya. Saat ini kita akan mendengarkan juga kesaksian dari seorang perawat, Ibu Dian Purbo dari Rumah Sakit Baptis Kediri. Kami persilahkan.
Saya Dian Purbowati dari bagian keperawatan instalasi rawat jalan Rumah Sakit Baptis Kediri. Tidak terasa, kurang lebih 10 tahun sudah saya mengabdikan diri saya untuk melayani di Rumah Sakit Baptis Kediri. Kami berjalan bersama melayani dengan manajemen dan staf yang bijaksana, serta rekan-rekan yang ramah, saling menghargai satu dengan lain, saling tolong-menolong, layaknya seperti keluarga sendiri dan rumah kedua untuk saya. Menjadi seorang perawat profesional adalah pilihan yang harus saya pertanggungjawabkan. Dan menurut saya, perawat adalah salah satu profesi yang mulia. Sejalan dengan moto hidup saya, bahwa sebaik-baiknya manusia adalah orang yang paling bermanfaat bagi orang lain. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Di masa pandemi ini, sebagai tenaga medis yaitu perawat, tentunya saya khawatir akan keselamatan saya dan juga keluarga. Tetapi terlepas dari itu, sangat ingat sekali di benak saya bahwa saya pernah mengucapkan sumpah janji setia saya, yaitu profesi saya sebagai seorang perawat, untuk tetap memberikan asuhan keperawatan kepada pasien maupun keluarga, yaitu dengan mengedepankan rasa empati, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dengan mengedepankan kepentingan orang lain di atas kepentingan pribadi saya, dan juga tetap memberikan pelayanan dengan tidak membedakan status sosial, suku, golongan, dan agama. Besar harapan kami bahwa pandemi ini akan segera berlalu dari muka bumi ini. Harapan kami sebagai seorang perawat tentunya tetap mendapatkan sarana dan prasarana yang sesuai dengan standar dan juga tidak memandang sebelah mata bagi profesi kami, sehingga kami akan tetap terus melayani dengan tulus dan sepenuh hati bersama Rumah Sakit Baptis Kediri. Untuk tenaga medis di seluruh Indonesia dan seluruh dunia, tetap terus berjuang untuk melakukan yang terbaik demi cita-cita mulia kita. Maka dunia akan tersenyum melihat profesi dan pengabdian kita. Seperti pada moto kami, Rumah Sakit Baptis Kediri, sahabat terpercaya menuju sehat. Terima kasih Mbak Dian atas kesaksiannya. Berikutnya ada Dr. Desi Mandagi yang menjadi seorang dokter muda baptis. Kita akan mendengarkan bersama bagaimana harapannya sebagai seorang residen spesialis mendalami ilmu penyakit dalam. Apakah harapannya bagi dirinya dan bagi rumah sakit dan bagi masa depan kita bersama-sama. Silakan Dr. Desi. Shalom saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Senang sekali saya diperbolehkan berbagi dan menjadi bagian dari program virtual chapel ini.
Sebelumnya saya memperkenalkan diri, saya Dr. Desi Natalia Adriana, saya adalah seorang jemaat dari Gereja Baptis Indonesia Waru di Surabaya, dan saat ini saya seorang residen yang sedang menjalani pendidikan spesialisasi di bidang ilmu penyakit dalam di Surabaya. Seperti kita ketahui bersama, di masa pandemi ini Surabaya menjadi salah satu kota dengan angka kejadian COVID yang cukup banyak dan kian meningkat. Sampai dengan hari ini rumah sakit kami sebagai rumah sakit rujukan tingkat akhir di Jawa Timur masih berjuang untuk menangani pasien-pasien dengan coronavirus. Hari-hari di masa pandemi ini menjadi hari-hari yang cukup berat bagi kami para tenaga medis, para residen, dan bagi saya secara pribadi, di mana tiap-tiap hari kami harus berhadapan dengan pasien dan keluarga, di mana kami harus menjelaskan dan seringkali kami harus berhadapan dengan kemarahan dan komplain dari pasien dan keluarga ketika kami mengeluarkan diagnosis coronavirus, baik pada pasien PDP maupun pada pasien dengan kasus-kasus terkonfirmasi. Belum lagi ketika kami harus menghadapi tekanan karena kami kehilangan pasien karena gagal napas atau gagal multi organ yang disebabkan oleh penyakit ini. Di mana kami harus berjuang melakukan semuanya itu dalam bungkusan APD cover all yang di dalamnya bercampur sesak dan keringat selama berjam-jam. Terlebih lagi bila mungkin saudara-saudara membaca di media bahwa kami harus kehilangan salah satu teman kami sesama residen karena penyakit ini, karena coronavirus. Dan belum lagi tekanan ketika kami mengetahui bahwa hari demi hari tenaga medis di rumah sakit kami yang harus terinfeksi karena penyakit ini pun kian bertambah. Tidak pernah dalam hidup saya tiap kali mau berangkat ke rumah sakit harus menanyakan lagi pada diri saya, kayak, why am I doing this gitu, kenapa saya melakukan ini. Kita semua tahu kita tidak akan pernah tahu apakah suatu hari ketika kita pulang kita akan menjadi positif terinfeksi penyakit ini yang bisa membahayakan baik diri kita sendiri maupun keluarga. Tiap kali saya berdoa, saya bertanya lagi pada Tuhan, kayak why am I doing this, God? Lalu saya teringat satu firman Tuhan di dalam Yeremia 29 ayat 11 yang mengatakan, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada pada kamu, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepada kamu hari depan yang penuh harapan. Ayat ini menjadi penguat bagi saya untuk tetap menjalani hari-hari saya dan melayani pasien. Bila saudara-saudara tahu, salah satu sisi sedih dari COVID ini adalah ketika seseorang terdiagnosis penyakit ini, maka pada saat itu juga yang bersangkutan akan terpisah dari dunianya. Mereka akan terisolasi dari keluarga dan orang-orang yang mereka kasihi. Entah apapun akhir perjuangan mereka nanti, apakah mereka akan menang atau kalah melawan penyakit ini. Hal ini tentunya membawa beban psikologis yang besar pada pasien dan keluarga. Selain kondisi medis terkait penyakit ini yang juga bisa membahayakan. Jadi buat saya secara pribadi, saya belajar bahwa masa pandemi ini bukanlah saat untuk menyerah, tapi saat untuk berjuang menjadi bagian dari rencangan Tuhan untuk mengasihi sesama, untuk menjadi alat dalam mengasihi pasien-pasien dan keluarga dengan penuh empati. Karena ini adalah masa yang berat bagi kita semua, khususnya bagi pasien dan keluarga. Jadi saya mengajak teman-teman semua sesama tenaga medis untuk bersama-sama berbagi kasih dengan penuh empati bagi mereka yang membutuhkan. Inilah masa depan empati bagi saya. Ketika one day we overcome this pandemic, masa yang sulit bagi kita semua ini, kita tentunya makin mampu melayani dengan penuh empati seperti yang Tuhan harapkan. Terima kasih, Tuhan memberkati. Terima kasih kepada Dr. Desi Mandagi yang sudah memberikan kesaksiannya. Kita juga akan terus mendengarkan kesaksian saat ini dari Dr. Dewanto Andoko atau yang sering dikenal sebagai Dr. Dito. Dia merupakan residen kedokteran jiwa di RSCM FKUI. Kita akan menyaksikan bagaimana pengalaman hidupnya bersama Tuhan sampai ke tahap dia masuk ke residen spesialis, dan juga bagaimana harapannya dia untuk masa depan bagi dokter-dokter muda dan juga kita semua. Kami persilahkan. Tenaga kesehatan generasi muda harus tetap optimistis menghadapi perubahan kenormalan baru, termasuk perubahan dalam pelayanan kesehatan. Akibat situasi pandemi COVID-19, pelayanan kesehatan memang menjadi suatu tantangan di satu sisi,
dan juga suatu ketidakpastian di masa depan. Dalam situasi saat ini dan masa depan yang mengandung ketidakpastian, bagaimana kita masih akan terus terpanggil dalam pelayanan kesehatan dan memberikan pelayanan dengan sepenuh hati? Saya yakin kekuatannya ada pada panggilan Tuhan kepada kita, setiap tenaga kesehatan generasi muda, bahwa kita diajaknya untuk mewujudkan kasih Tuhan kepada orang-orang yang kita layani. Generasi muda haruslah turut aktif berperan menjadi teladan, seperti yang dituliskan Rasul Paulus dalam 1 Timotius pasal yang keempat ayat yang ke-12. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Saya yakin kekuatan kita juga ada pada persekutuan di antara para tenaga kesehatan yang dipanggil Tuhan. Persekutuan yang saling menguatkan, mendorong dalam segala keadaan. Marilah kita menjadi teman yang mendengar saudara kita tanpa menghakimi mereka. Apakah ada masa depan pelayanan baptis di Indonesia? Saya kira Tuhan sendiri yang telah bekerja melalui para misionaris. Tenaga kesehatan nasional akan terus bekerja melalui kita, generasi muda, tenaga kesehatan baptis. Mari kita teruskan pelayanan ini. Semangat melayani. Terima kasih Dr. Dito atas kesaksiannya yang sudah menyampaikan harapannya sebagai seorang dokter muda yang spesialis di dalam penyakit jiwa. Lalu kita akan mendengarkan dari Pendeta David Sumarto yang sebagai ketua pembina YRSBI yang akan menyampaikan harapannya dan menyampaikan tongkat estafet kepada orang-orang yang lebih muda. Kita akan mendengarkan harapan dan kesaksiannya bagi masa depan. Silahkan Pak Pendeta. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya Pendeta David Sumarto. Atas nama organ YRSBI, mengucapkan syukur kepada Tuhan. Karena dalam situasi pandemi COVID-19, rumah sakit kita masih eksis, bahkan menunjukkan ketangguhannya untuk menghadapi semua situasi atau keadaan karena pengaruh pandemi COVID-19 ini. Bukan saja di bidang medis, tetapi juga dalam bidang pengelolaan rumah sakit. Pada kesempatan ini, kami pembina YRSBI memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya atas perjuangan pelayanan dari jajaran pimpinan dan staf semua rumah sakit baptis yang di bawah pengelolaan YRSBI. Semuanya ini karena kalian bekerja, saling bergotong royong, disertai dengan ketulusan dan keikhlasan untuk melayani Tuhan. Di sini Tuhan menunjukkan penyertaannya dan pertolongannya. Kami mengajak generasi penerus dari YRSBI maupun pelayan-pelayan generasi muda di rumah sakit baptis untuk menunjukkan dedikasi kita sebagai anak-anak Tuhan yang rendah hati dan tidak sombong, yang terpanggil melayani di rumah sakit baptis. Pengalaman dari dampak pandemi COVID-19 terhadap pelayanan kita saat ini menjadi pelajaran untuk pelayanan kita di masa depan. Dan jangan lupa
apa yang kita kerjakan itu adalah pekerjaan Tuhan, bukan semata-mata pekerjaan kita. Dan kita ini adalah kawan sekerja Allah. Itulah sebabnya, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Pada akhirnya, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang dipanggil sesuai dengan rencana Allah. Terima kasih. Selamat melayani. Tuhan memberkati. Baik, terima kasih Pendeta David Sumarto atas kesaksian dan juga harapannya untuk kita semua boleh semakin baik ke depannya. Saat ini kita akan mendengarkan kata-kata penutup untuk menutup virtual kapel virtual kita dari Pendeta Victor sebagai Ketua dari Pengurus JRSBI. Kami persilahkan. Salam sehat, salam damai untuk semua yang mengikuti Kapel Virtual Hope. Kali ini kami bersama dengan host memakai baju seragam sepak bola karena dalam sepak bola usia 30 tahun sudah dianggap tua. Tapi untuk pelayanan kesehatan itu adalah usia yang muda. Tapi energi yang diperlukan sama. Dan oleh karena itu menutup seluruh rangkaian acara Kapel Virtual Hospital Overcome Pandemic with Empathy, kami ingin berterima kasih untuk semua orang yang sudah terlibat, tetapi juga berharap ke depan anak-anak muda akan menjadi penyambung tongkat estafet pelayanan kesehatan yang dimulai oleh para misionaris, kemudian dilanjutkan oleh dokter-dokter nasional, dan kemudian terus menyampaikan seluruh keberadaan pelayanan kesehatan ini dalam empati. Masalah-masalah yang kita hadapi, apalagi yang terakhir ini dalam situasi pandemi COVID, kita mengucap syukur bahwa dari semua hal yang kita lakukan, kita bisa mengatasi masalah kesehatan di mana tidak ada satupun tenaga kesehatan kita yang terdampak positif COVID, tetapi juga secara keuangan kita mampu bertahan di saat-saat yang sangat menyulitkan ini. Terima kasih juga untuk dukungan umat, untuk penyediaan APD yang luar biasa antusiasmenya, dan kami yakin itu semua juga disertai dengan doa. Dan melihat ke depan, kita harus berharap bahwa sampai dengan saat ini ada 1.770 orang karyawan di 3 rumah sakit dan 2 klinik utama dan klinik baptis di Kupang. Dan itu berarti mungkin kita bicara sekitar 3.000 atau 4.000 orang yang hidup bersama untuk melayani kesehatan ini. Dan kita berharap anak-anak muda akan melanjutkan. Kalau kita melihat sudah terjadi peningkatan aset, pada tahun ini kita melihat sudah ada sekitar 265 miliar lebih aset dari semua rumah sakit dan pelayanan kesehatan kita. Kita berharap ini akan dilanjutkan oleh anak-anak muda untuk semakin ditumbuh kembangkan, tetapi dalam semangat empati dan moto ataupun budaya kita yang berbicara profesional. Anak-anak muda harus profesional, oleh karenanya kita berharap ke depan akan ada pemimpin-pemimpin yang luar biasa dan pekerja-pekerja kesehatan yang luar biasa. Anak-anak muda juga harus accountable, artinya mampu sesuai integritas melakukan pelayanan, tidak melakukan hal-hal yang mungkin dapat mencoreng nama baik pelayanan kita. Dan oleh karenanya akuntabilitas sangat ditekankan dalam pelayanan ini, dan spiritualitas seperti yang kita sudah bersama-sama hadapi selama ini dengan empati yang nyata kepada semua orang, baik itu kepada keluarga pasien, kepada semua orang yang terlibat. Dan oleh karenanya dalam kapel virtual ini sudah ada 50 orang lebih yang menyampaikan kesaksian. Kalau Anda melihat kesaksiannya dari spiritualitas yang kita ingin bangun, bukan hanya orang baptis, bukan hanya orang Kristen, tetapi semua adalah bagian dari pemangku kepentingan kita. Berterima kasih untuk teman-teman dari saudara-saudara agama lain juga yang terlibat, karena Anda semua adalah bagian dari Civitas Hospitalia. Ada pelayan kesehatan, ada dokter, ada juga aparatur sipil negara, ada berbagai orang yang terlibat, dan itulah keadaan pelayanan kesehatan kita, rumah sakit yang sudah dibangun,
diteruskan dan akan ditumbuh kembangkan untuk terus menjadi berkat bagi bangsa ini tanpa membedakan siapapun yang dilayani dan juga tanpa membedakan siapa yang harus dikasihi. Akhir kata, terima kasih untuk kerjasama kita. Tuhan Yesus menolong kita semua dan kita akan bersama-sama melihat ke depan. Anak-anak muda, tetaplah berkarya untuk menjadi lebih baik lagi. Kami meneruskan semuanya ini kepada semua orang yang lebih muda untuk terus menjadi berkat. Dan oleh karenanya, kalau kita bicara bersama-sama, saya memakai kaos sebuah tim sepak bola yang mengatakan, "You never walk alone." Kita tidak akan pernah berjalan sendiri, seperti apa yang dikatakan oleh Yesus ketika dia menyelesaikan tugasnya. Kamu tidak akan ditinggalkan sendiri. Kita tidak akan ditinggalkan sendiri. Kita terus bekerja bersama dalam empati. Tuhan memberkati. Amin. Selanjutnya kita akan mendengarkan pesan kesehatan dari Klinik Baptis Mitra Setia. Lalu setelah itu kita akan mendengarkan pujian tema yang sudah biasa kita dengarkan, Lean on Me dari The Voice of Hope. Lalu terakhir kita akan mendapat berkat yang luar biasa oleh persembahan pujian untuk menutup rangkaian Hope kali ini sebagai persembahan dari pemuda-pemuda dari 25 gereja di seluruh Indonesia. Kita akan mendengarkan paduan suara pemuda Baptis Indonesia dengan judul The Blessings. Kita lawan COVID-19 dengan C. Cuci tangan. O. Olahraga dan istirahat yang cukup. V. Vitamin dan makanan bergizi. I. Inisiatif bermasker. D. Dijaga jaraknya. Dan jangan lupa berdoa. Dengan berdoa kita mendapatkan damai sejahtera seperti yang tertulis dalam Yohanes 20:19. Klinik Baptis Mitra Setia. Mitra setia Anda menuju sehat. It won't be long till I'm gonna need somebody to lean on. If there is a load you have to bear, that you can carry, I'm right up the road. I'll share your load if you just call me, 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 call me. The Lord bless you and keep you. Make His face shine upon you and be gracious to you. The Lord turn His face towards you and give you peace.
Tuhanmu memberkati, melindungi, sinari dengan wajahnya, memberi kasih, karunia, damai sejahtera. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau, menyinari engkau dengan wajahnya, dan memberi engkau kasih karunia dan damai sejahtera. Of this hospital, He is for you and you are for His kingdom, today and tomorrow. His praise will be upon you, and His thousands, generations, and His family, and His children, and His children, and His children. Make His praises go before you, and behind you, and beside you, all around.
Dan kita sudah sampai di penghujung acara. Terima kasih atas semua pengisi, baik narasumber maupun pengisi pujian yang sudah ada di dalam rangkaian acara Kapel Virtual YRSBI selama ini. Acara ini adalah kerjasama dari Yayasan Rumah Sakit Baptis Indonesia dan juga The Light Community Church. Dan akhir kata, salam damai, salam sehat, dan salam empati.